Sobat Caya semua, hari ini Caya belajar bersama akan bahas tuntas tentang deret angka. Karena deret angka ini soal yang selalu muncul di soal SKD CPNS. Jadi deret angka atau baris angka atau pola bilangan itu sama saja ya Sobat Caya, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Selain deret angka ada juga deret huruf, tapi untuk kali ini kita akan bahas deret angka terlebih dahulu. Deret angka itu adalah deret bilangan yang mempunyai pola tertentu. Berikut contoh bentuk soal deret angka. Sebelum masuk ke contoh soalnya, ada tips dan trik mengerjakan soal deret angka yang Sobat Caya harus ketahui. Pertama, perhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan lainnya. Kedua, pola bilangan dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengakaran, pengkuadratan, atau gabungan dari beberapa operasi tersebut. Ada beberapa jenis deret angka, antara lain, pertama ada deret Fibonacci, di mana tiap suku dalam deret ini merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Perhatikan contoh deret Fibonacci berikut, di mana pada contoh terdapat 8 suku atau 8 kotak. Dua angka pertama pada deret ini adalah nilai awal. Berarti pada contoh berikut, angka 1 dan 3 inilah yang kita sebut nilai awal. Angka 4 ini kita dapatkan dari jumlah dua suku sebelumnya, yaitu 1 ditambah 3. Begitu juga dengan angka 7, ini kita dapatkan dari jumlah dua suku sebelumnya, yaitu 3 ditambah 4. Lalu angka 11 ini kita dapatkan juga dari jumlah dua suku sebelumnya, yaitu 4 ditambah 7. Begitu seterusnya sampai angka yang kita butuhkan. Jadi inilah yang disebut dengan deret Fibonacci. Yang kedua ada deret larik. Deret larik ini adalah deret bilangan yang dapat terbagi menjadi beberapa subderet. Deret larik terbagi menjadi beberapa macam jenis, antara lain deret satu larik itu di mana deret yang bilangannya berulang antara subderet. Ini adalah dua contoh deret satu larik. Contoh pertama, deret tersebut berulang dengan operasi hitung penjumlahan atau plus 2. Kita lihat di sini ada angka 3 dan 5. 3 ke 5 itu kan bisa kita tambah 2. Begitu juga 5 ke 7 juga bisa kita tambah 2. Lalu 7 ke 9 juga bisa kita tambah 2. 9 ke 11 juga bisa ditambah 2. Begitu seterusnya sampai angka yang kita butuhkan. Itulah pola deret satu larik berulang, di mana penjumlahan duanya diulang terus sampai angka yang kita butuhkan. Ada juga deret satu larik dengan beberapa operasi hitung, yaitu contoh kedua, di mana polanya dikali 2 lalu ditambah 3. Lihat contoh berikut, di mana 2 ke 4 itu bisa kita kali 2, dan 4 ke 7 bisa kita tambah 3, lalu 7 ke 14 itu bisa kita kali 2, dan 14 ke 17 itu bisa kita tambah 3. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke deret 2 larik dan 3 larik. Deret 2 larik adalah deret yang bilangannya berulang dengan melewati satu bilangan di antaranya. Kita lihat pada contoh, 12 ke 9 itu bisa kita kurang 3, di mana 12 dikurang 3 menghasilkan 9. Dengan pola kita melangkaui satu angka, yaitu angka 7. Begitu juga 7 ke 10 itu bisa kita tambah 3. Dengan pola kita melangkaui satu angka, yaitu angka 9. Untuk deret 3 lari, yaitu deret yang bilangannya berulang dengan melewati dua bilangan di antaranya, di mana 19 ke 23 itu melewati 2 bilangan, yaitu bilangan 22 dan 23. 19 ke 23 bisa kita tambah 4. Lalu 22 ke 19 juga melewati dua bilangan, yaitu bilangan 23 dan 19, di mana 22 ke 19 bisa kita kurang 3. 22 ke 21 juga melewati angka 27 dan 16, di mana 22 ke 21 bisa kita kurang 1. Deret selanjutnya adalah deret bertingkat. Deret bertingkat adalah deret bilangan yang operasi hitungnya juga merupakan sebuah deret. Ada deret bertingkat 2 dan deret bertingkat 3. Ini contoh deret bertingkat 2. Pada deret pertama, operasi hitung yang digunakan adalah plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, dan seterusnya.
Tetapi di deret tingkat 1 belum menemukan pola. Nah, lanjut kita ke tingkat yang kedua, di mana deret ke tingkat 2 ini baru menemukan sebuah pola dengan operasi hitung plus 2. Sama halnya dengan deret bertingkat 3. Selain deret Fibonacci, larik, bertingkat, dan ada juga deret kombinasi, deret bentuk pecahan, dan lainnya. Tapi tidak usah pening dulu ya Sobat Cahaya. Semua ini tidak perlu untuk dihafal, hanya untuk sekedar diketahui saja. Semakin banyak Sobat Cahaya membahas soal, nanti semakin mengerti dengan sendirinya. Yuk kita langsung ke contoh soal saja. Coba Sobat Cahaya perhatikan soal pertama. Di sini ada angka 5, 8, 11, 14, dan 2 angka yang hilang. Kita lihat di sini antara 5 dengan 8, apakah antara bilang tersebut berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau yang lainnya. Dimana kalau kita perhatikan angkanya naik terus. Dari 5 ke 8, ke 11, dan ke 14. Berarti kalau tidak operasi perkalian, penjumlahan, atau pengkuadratan. Tapi kita lihat dulu, antara satu angka dengan angka lainnya itu naiknya tidak banyak. Berarti ini kemungkinan besar polanya berupa penjumlahan. 5 ke 8 itu berarti ditambah 3. 8 ke 11 juga ditambah 3. 11 ke 14 juga ditambah 3. Nah, kita lihat polanya di sini, yaitu tambah 3. Berarti nanti 14 ke angka selanjutnya itu ditambah 3, dan angka selanjutnya lagi ditambah 3. 14 ditambah 3 yaitu 17. 17 ditambah 3 yaitu 20. Berarti untuk jawaban soal yang pertama yaitu adalah 17 dan 20. Kita lihat di option, ada nggak jawaban 17 dan 20? Ada ya Sobat Cahaya ya, jawabannya adalah A. Jangan panik dulu dengan kemunculan soal dengan angka ratusan ribu seperti nomor 2 ini. Padahal kalau Sobat Cahaya perhatikan dengan baik, ini termasuk soal yang mudah yang bisa menambah nilai SKD TIU Sobat Cahaya semua. Tidak boleh berpikiran kalau mendapatkan soal dengan angka sampai jutaan pun langsung di skip atau dijawab asal-asalan. Itu kesalahan besar. Kita lihat di sini, angkanya turun terus. Berarti ini kalau tidak pengurangan yaitu adalah pembagian. Tetapi kita lihat di sini, angkanya itu turunnya tuh jauh sekali. Berarti ini kemungkinan besar adalah pembagian. Yuk kita coba. 161.280 ke 161.280 itu dibagi 1 karena dia menghasilkan nilai angka sama seperti sebelumnya. 161.280 ke 80.640 itu bisa dibagi 2. 80.640 ke 26.880 itu bisa dibagi 3. 26.880 ke 6.720 bisa dibagi 4. 6.720 ke 1.334 itu bisa dibagi 5. 1.334 ke 224 itu bisa dibagi 6. Nah, kita lihat di sini. Polanya pembagian yaitu berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 224 ini sudah pasti ke angka selanjutnya itu dibagi 7. Menghasilkan angka 32. Berarti jawabannya adalah 32. Dengan pola pembagian 1, pembagian 2, pembagian 3, pembagian 4, pembagian 5, pembagian 6, dan pembagian 7. Untuk soal nomor 3 ini, kita lihat di sini angkanya naik, kemudian turun, naik lagi, dan turun lagi. Kalau menemukan soal yang angkanya naik turun dan tidak ada angka yang sama dalam satu baris seperti ini, berarti kemungkinan besar ini menggunakan pola deret 2 larik dengan beberapa operasi hitung. Ingatkan, pola deret 2 larik itu deret yang biasanya melewati satu bilangan di antaranya. Berarti kita langkauin atau lewati satu bilangan. 8 ke 7 itu bisa dikurang 1. 7 ke 6 bisa dikurang 1. 6 ke 5 juga bisa dikurang 1. Nah, kita lihat polanya di sini. Kurang 1. Berarti angka 5 ke angka berikutnya itu juga dikurang 1. 5 dikurang 1 yaitu 4. Kita sudah dapat nih satu angka yang hilang dan kita harus mencari angka yang satu lagi. Nah, kita mulai dari angka 9.
9 ke 10 itu ditambah 1. 10 ke 11 yaitu ditambah 1. Nah, kita lihat di sini polanya tambah 1. Berarti nanti pola selanjutnya yaitu juga tambah 1. 11 ditambah 1 sama dengan 12. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 ini adalah 12 dan 4. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini, angka yang hilang di tengah dan di akhir. Kita perhatikan angka yang diketahui itu angkanya naik terus. Naiknya itu lumayan jauh, berarti ini menggunakan operasi perkalian atau pengkuadratan. Coba kita menggunakan operasi perkalian. 4 dikali berapa yang hasilnya 9? Tidak bisa. 9 dikali berapa yang hasilnya 16 juga tidak bisa. Nah, kita lihat sebelah sini. 36 dikali berapa yang hasilnya 49 juga tidak bisa. 49 dikali berapa yang hasilnya 64 juga tidak bisa. Berarti ini polanya bukan menggunakan operasi perkalian. Coba kita perhatikan baik-baik. Ada angka 4, 9, 16, 36, 49, 64. Ini adalah hasil dari suatu pengkuadratan. 4 itu hasil dari 2 pangkat 2. 9 hasil dari pengkuadratan 3 pangkat 2. 16 hasil dari pengkuadratan 4 pangkat 2. 36 juga hasil pengkuadratan dari 6 pangkat 2. 49 juga pengkuadratan dari 7 pangkat 2. 64 juga pengkuadratan hasil dari 8 kuadrat. Nah, kita lihat di sini polanya ada 2, 3, 4, 6, 7, 8. Berarti angka yang hilang itu adalah 5 kuadrat dan 9 kuadrat. 5 kuadrat yaitu adalah 25. Dan 9 kuadrat yaitu adalah 81. Kita lihat polanya di sini. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, dan 9 kuadrat. Nah, di sini jawabannya adalah 25 dan 81. Kita lihat di option, ada nggak jawaban yang 25 dan 81? Ada ya, jawabannya itu adalah C, 25 dan 81. Gimana Sobat Cahaya, sudah mulai bisa ya? Nah, untuk lebih memantapkan lagi, soal nomor 5 bisa Sobat Cahaya kerjakan sendiri ya. Jawabannya silahkan jawab di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Ditunggu ya jawabannya di kolom komentar. Sampai jumpa.